Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Freaky yang rilis pada tahun 2020. Sebelum lanjut nonton videonya, silakan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silakan subscribe buat yang mau dukung supaya channel ini jadi lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dimulai saat beberapa remaja sedang bersantai di sebuah rumah. Mereka sedang bercerita satu sama lain untuk menghabiskan waktu, dan setelahnya, Isaac melihat koleksi benda antik milik ayah Ginny. Di sana ada sebuah pisau antik bernama Ladola. Isaac terlihat tertarik dengan benda itu. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bertopeng yang menghabisi nyawa mereka satu persatu. Isaac dihabisi dengan cara dimasukkan botol anggur ke mulutnya, Sandra dibenturkan kepalanya ke kloset, pacar Ginny dihabisi dengan raket, dan Ginny sendiri ditancapkan ke tombak di dinding rumahnya. Kemudian pria itu melepas topengnya dan mengambil pisau Ladola yang seolah-olah memanggil-manggilnya. Di tempat lain, seorang remaja bernama Millie sedang sarapan dengan ibunya dan juga kakaknya Charlene. Setelah sarapan, Millie dijemput oleh teman-temannya, Naila dan Joshua. Saat berada di sekolah, Millie diganggu oleh Ryler dan teman-temannya seperti biasanya. Lalu dia melihat Booker, pria yang ditaksirnya, meskipun sepertinya Booker tak terlalu menaruh perhatian padanya. Kemudian saat memasuki kelas Pak Bernardi, Millie telat masuk untuk kesekian kalinya. Kemudian dia duduk di samping Booker yang menyarankan Millie untuk menyeting jamnya 5 menit lebih awal supaya tak terlambat lagi. Saat Pak Bernardi sedang memarahinya, tiba-tiba ponsel seluruh murid berdering bersamaan. Dan dari ponselnya mengabarkan tentang tragedi tewasnya 4 remaja di kota itu oleh sang penjagal atau butcher yang beraksi dengan menggunakan topeng. Beberapa saat kemudian, homecoming dimulai. Millie menjadi maskot sekolah di sana. Sepulang dari sana, Naila dan Joshua menawarkan untuk menemani Millie menunggu jemputan ibunya. Namun Millie menolaknya dan berkata dia akan baik-baik saja karena di sana ada banyak orang. Namun setelah sekian lama menunggu, bahkan sampai semua orang pulang dari sekolah, ibunya tak kunjung datang karena telah mabuk dan tertidur di sofa. Lalu Charlene menelpon untuk menjemput Millie. Namun tiba-tiba baterainya lowbat dan ponselnya pun mati. Tak lama kemudian, di seberang jalan, Butcher menatapnya dari balik topeng. Millie mulai ketakutan ketika Butcher berjalan mendekatinya. Millie pun berlari masuk ke dalam sekolah dan si Butcher terus mengejarnya sampai ia bisa menangkap Millie. Dan Butcher pun menusukkan pisau Ladolanya ke bahu kiri Millie. Namun tepat saat ia menusuk bahu Millie, bahu Butcher justru yang berdarah. Pada saat itu, Charlene datang menolong Millie, namun Butcher berhasil kabur. Setelah itu, ibunya menemui Millie di kantor polisi dan diceritakan jika pisau Ladola disimpan sebagai barang bukti di sana. Pada malam harinya, Millie mulai bermimpi buruk tentang kejadian penusukan yang dialaminya tadi. Lalu keesokan harinya, dia terbangun dengan wajah yang bingung melihat sekeliling kamarnya. Dan saat ia melihat cermin, ia pun tertegun memandangnya. Di tempat lain, Butcher sangat kaget saat terbangun di tempat yang kotor, penuh dengan banyak bangkai binatang dan manekin mengerikan. Lalu saat ia melihat ke depan cermin, dia pun langsung menjerit melihat penampilannya. Akhirnya mereka menyadari bahwa jiwa mereka telah tertukar sejak peristiwa penusukan tempo hari. Mulai dari sekarang, supaya tidak bingung, jiwa Millie di tubuh Butcher tetap kita panggil dengan Millie. Dan jiwa Butcher di tubuh Millie tetap kita panggil dengan Butcher. Karena memang di sepanjang film
nama si Bachar tidak disebutkan sama sekali. Kembali pada Bachar, dia melihat Charlene di dapur dan dia pun mengambil pisau lalu akan menusuk Charlene dari belakang. Tapi ibunya mengambil pisau di tangannya dan menggagalkan rencana Bachar. Kemudian, Millie yang sedang berada di jalan mulai dikenali sebagai si penjagal hingga orang-orang yang bertemu dengannya pun ketakutan. It's you! It's him! It's him! Hingga Millie harus bersembunyi dan masuk ke sekolah. Sementara itu, Bachar pergi ke sekolah dan menarik perhatian semua orang karena penampilan barunya yang sangat berbeda dengan Millie yang biasanya. Lalu muncullah Ryler yang berusaha mendekatinya supaya dia bisa memiliki bahan untuk diposting di Instagramnya. Kemudian Ryler tanpa sengaja melihat Millie sedang mandi di kamar mandi sekolah. Dia pun segera kabur dan memberitahu Bachar. Bachar pun menyuruh Ryler untuk bersembunyi. Dia pun memasukkan Ryler ke dalam lemari pembeku dan menutup pintunya. Setelah selesai mandi, Millie melihat lemari pembeku dan membuka pintunya. Ternyata Ryler telah membeku dan saat ia menyentuhnya, Ryler jatuh dan hancur berkeping-keping. Lalu Millie menemui Nayla dan Joshua yang langsung berlari ketakutan mengira Millie adalah si penjagal. Millie pun berusaha mengejar teman-temannya yang terus melakukan perlawanan. Millie berusaha meyakinkan mereka bahwa dia memang benar-benar Millie dengan melakukan dance yang biasa ia lakukan saat menjadi maskot sekolah. Lalu Millie menceritakan semua yang terjadi pada teman-temannya, termasuk soal pisau Ladola yang menusuknya. Joshua pun mencari informasi di internet tentang hal itu, dan mereka mengetahui bahwa Ladola adalah pisau kuno suku Aztec yang biasa digunakan untuk ritual persembahan. Dan jika ritual persembahan itu tak berhasil, maka tubuh mereka akan berpindah dan menjadi permanen setelah 24 jam. Di tempat lain, Bachar masuk ke ruang Pak Bernardi dan berusaha untuk menghabisinya dengan cara menancapkan obeng ke lehernya. Dan dengan tubuh barunya, Bachar lebih leluasa lagi berkeliaran di tempat umum karena tak ada yang mengenalinya sebagai sang penjagal. Lalu muncullah Millie dan teman-temannya yang akan menangkapnya. Namun Bachar segera berteriak meminta tolong hingga para polisi datang dan mengejar mereka. Mereka bertiga pun menggunakan mobil Joshua dan segera pergi dari sana. Di tengah jalan, Charlene yang sedang bertugas melihat mobil mereka dan segera mengejarnya. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran hingga mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Nayla dan Joshua menyembunyikan Millie di ruang ganti, dan tak lama kemudian Nayla memberikan sebuah topeng untuk Millie, lalu mereka pun segera pergi ke acara pesta homecoming. Sesampainya di sana, Bachar telah mengikuti Booker dari belakang. Saat Bachar hampir menghabisinya, muncullah Millie yang langsung memukul Bachar. Setelah itu, mereka membawa Bachar dan Booker ke rumah Joshua. Bachar diikatkan ke sebuah kursi untuk menahannya. Kemudian Booker sadar dari pingsannya dan Millie berusaha menjelaskan situasinya dan baru bisa meyakinkan Booker setelah Millie membacakan puisi yang ia buat dan taruh di loker Booker. Lalu mereka pun pergi ke kantor polisi untuk mengambil pisau Ladola. Sementara Joshua menjaga Bachar di rumahnya. Setelah berada di seberang kantor polisi, Nayla masuk ke dalam dan menemui Charlene, lalu berpura-pura dikejar oleh Bachar hingga Charlene keluar untuk mengejarnya. Setelah Charlene pergi, Nayla pun langsung mencari kunci dan mengambil pisau Ladola. Namun tepat saat itu, Charlene kembali dan memergoki Nayla. Sementara itu, di rumahnya, ibu Joshua tiba-tiba datang dan sangat kaget melihat Bachar yang telah terikat di kursi. Joshua pun berkata jika dia sedang bermain peran. Namun ibu Joshua tak mempercayainya dan berusaha melepas ikatan Bachar dengan pisau ketika tiba-tiba Bachar menendangnya hingga pisaunya terjatuh dan Bachar segera mengambilnya dan mengejar mereka.
Kembali pada Naila, dia berusaha menjelaskan pada Charlene, namun Charlene tak mau mendengarkan dan meminta Naila melemparkan pisau Ladola ke lantai. Tak lama kemudian, Bachar datang ke sana. Saat itu Millie ikut masuk ke dalam kantor polisi dan Charlene langsung menembakkan senjatanya. Bachar pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil pisau Ladola dan pergi dari sana. Joshua pun mendatangi kantor polisi dan hampir tertabrak mobil yang dikendarai oleh Bachar. Sementara itu, di dalam kantor polisi, Charlene menodongkan senjata pada Millie dan menyuruhnya masuk ke dalam sel. Namun Millie dapat melawan dan justru memasukkan Charlene ke dalam sel. Setelahnya, mereka bertemu Joshua dan segera mendatangi tempat homecoming dance. Sebelum masuk ke sana, Booker memakaikan jam tangannya pada Millie dan menyetel alarm agar berbunyi tepat pada jam 12 malam. Di sana, di sebuah tempat yang sepi, Millie menyerang dan menghabisi teman-teman Booker. Sementara itu, Millie dan teman-temannya berpencar untuk mencari Bachar. Setelah Millie menemukan Bachar, mereka pun berkelahi. Pisau Ladola pun jatuh saat Millie bertarung dengannya. Kemudian saat Millie akan menancapkan pisau Ladola, polisi datang dan menembaknya, namun meleset dan Millie langsung mendorong polisi itu hingga pingsan. Lalu ia mengejar Bachar yang telah kabur. Naila dan Joshua membantu Millie menangkap Bachar. Lalu saat ia akan menancapkan pisaunya, alarm di jam tangan Millie berbunyi menandakan waktu mereka telah habis. Bachar pun tertawa mengetahui mereka telah terlambat. Namun Millie teringat jika Booker biasanya menyetel jamnya 5 menit lebih awal dari jam normal. Jadi, saat ini belum benar-benar tengah malam. Lalu dia pun segera menancapkan pisau itu ke bahu Bachar dan Millie pun kembali ke tubuh aslinya. Lalu polisi pun datang dan menembak Bachar. Setelah itu para polisi lain datang. Sementara Millie dan teman-temannya masih menenangkan diri. Kemudian Booker datang dan teman-teman Millie pun segera pergi dari sana. Mereka pun saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing dan berciuman. Sementara itu, Bachar dibawa oleh polisi dengan ambulans. Dari mesin elektrokardiogram, terlihat jika detak jantungnya telah hilang. Namun terlihat jika alat itu tak benar-benar terpasang pada tubuh Bachar. Kemudian di tempat lain, Millie melihat pintu rumah belakang mereka terbuka. Dia mengira kakaknya yang lupa mengunci pintu. Kemudian, saat Millie akan kembali ke kamarnya, tanpa ia sadari, dari belakangnya, Bachar telah berjalan mengikutinya. Lalu dia pun menodongkan pisau ke leher Millie. Dari belakang, Charlene menodongkan pistolnya yang ternyata pelurunya telah kosong. Lalu ibu memukulkan gelas ke kepala Bachar dan Charlene segera mendorongnya. Kemudian Bachar pun menghajar Charlene dan juga Millie. Lalu Millie menendang alat vital Bachar dan ibu serta kakaknya segera membantunya. Kemudian Millie menancapkan kayu dari kursi yang rusak ke tubuh Bachar. Dan Bachar pun tewas. Lalu film pun selesai. Sebenarnya, filmnya cukup banyak menyajikan adegan menegangkan, yang memang diharapkan oleh penonton film thriller. Namun menurut saya, ending film ini terlalu dipaksakan. Seharusnya, jika film ini diakhiri pada scene Bachar tewas di ambulans dengan alat yang tak tertancap dengan benar, justru akan lebih bagus, karena penonton akan dibuat penasaran apakah Bachar benar-benar meninggal atau tidak. Namun sayangnya, film masih diteruskan dengan Bachar yang mendatangi rumah Millie untuk menghabisinya. Scene ini terasa aneh, karena jika kita perhatikan lagi, Bachar yang telah ditembak beberapa kali oleh polisi harusnya tak bisa tetap sekuat itu. Apalagi, kaosnya sama sekali tak menunjukkan bekas tembakan. Padahal di scene sebelumnya, bekas luka tembak itu ada di kaosnya. Dan bagaimana cara dia bisa pergi dari ambulans yang penuh dengan pengawalan polisi? Well, itu titik lemah film ini menurutku.
Tapi kita tetap harus menghargai karya para pemain dan kru dalam membuat film ini. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye!